Aku tahu ini tidak sopan di hari pemakaman ayah mertuaku, tapi orang yang hidup harus tetap melanjutkan hidupnya. Suami saya melemparkan surat gugatan cerai tepat ke wajah saya di sudut rumah duka yang masih pekat dengan aroma dupa. Ini surat pernyataan pelepasan hak atas harta Gonogini. Jangan pernah berpikir untuk menempel di keluarga kami setelah keluargamu bangkrut dan kau jadi gembel. Ibu mertua saya mendecakkan lidahnya, menatap saya yang masih mengenakan pakaian berkabung dari atas ke bawah seolah saya ini serangga menjijikkan. Kami takut terseret dalam pesta utang ayahmu, cepat tanda tangani dan enyah dari sini. Saya diam ikut memunguti kertas-kertas yang berserakan di lantai, berusaha keras menahan tawa yang nyaris meledak. Mereka tidak akan pernah menyangka. Gedung pencakar langit senilai 6 triliun rupiah di jantung SCBD yang begitu ingin didapatkan oleh suami saya. Bahwa pemilik sebenarnya dari gedung itu adalah saya. Dan tepat 3 hari dari sekarang, mereka akan menangis darah, menyadari betapa mengerikannya kesalahan yang telah mereka perbuat. Sebelum dimulai, jika Anda menekan tombol subscribe dan like yang gratis ini, kami akan membawakan kisah-kisah yang mengharukan dan memuaskan setiap minggunya. Dan tolong tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Kisah hari ini dimulai. Rumah duka megah di kawasan elit Jakarta Selatan sudah dipenuhi oleh mobil-mobil mewah berwarna hitam sejak pagi buta. Namun, suasana yang terasa berbeda dari biasanya, di wajah para pelayat yang berkumpul di depan ruang duka Pak Suryo Adinegoro, seorang raksasa bisnis Indonesia, tampak lebih banyak kecemasan daripada duka. Apa benar perusahaan Pak Suryo bangkrut? Katanya utangnya sampai triliunan, gara-gara ekspansi bisnis yang terlalu gegabah. Perusahaan kita juga banyak bertransaksi dengan mereka. Jangan-jangan kita ikut terseret bangkrut beruntun? Suara bisik-bisik tak henti-hentinya terdengar di sepanjang koridor. Citra Lestari, yang duduk di kursi keluarga duka, menyambut para pelayat dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya tetap tajam, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Para pelayat hanya mengucapkan salam formalitas dan bergegas pergi. Bahkan para pengusaha yang biasanya akrab dengan Pak Suryo pun tidak tinggal lama hari itu. Mereka tampak jelas enggan terlibat dengan keluarga yang rumor kebangkrutannya telah menyebar luas. Bima Wijoyo, suami Citra, yang berdiri di sampingnya membungkuk kepada para pelayat, bergumam dengan suara cemas. Kenapa orang-orang cepat sekali perginya? Aneh sekali. Citra tidak menjawab ucapan suaminya dan terus menerima tamu dalam diam. Waktu berlalu hingga pukul 2 dini hari, rumah duka menjadi senyap. Baru setelah pelayat terakhir pergi, Pak Hartono, ayah Bima, mendekati menantunya. Pak Hartono Wijoyo adalah seorang pria berusia pertengahan 60 gotaan dengan perawakan tegap dan tatapan mata yang tajam. Citra, ikut Bapak sebentar, ada yang perlu dibicarakan. Pak Hartono menarik lengan Citra dengan kasar dan memaksanya berdiri. Pak, ini masih di rumah duka ayah. Justru karena inilah kita harus bicara sekarang. Bima, ibu mertuanya, dan bahkan adik iparnya ikut berdiri, mengepung Citra. Mereka tidak membawanya ke depan foto almarhum ayahnya, melainkan ke tangga darurat yang sepi di sudut gedung, titik buta bagi kamera CCTV. Pak Hartono mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya dan melemparkannya ke lantai. Segera tanda tangani ini. Citra membungkuk untuk mengambil dokumen itu dan memeriksa isinya. Itu adalah surat kesepakatan cerai dan pernyataan pelepasan hak atas tunjangan serta harta Gonogini. Apa maksudnya ini? Tanya Citra dengan suara bergetar. Bima menyulut sebatang rokok dan berkata dengan dingin, kami tidak bisa membiarkan keluarga kami ikut hancur karena pesta utang ayah mertua. Ibu mertuanya melipat tangan di dada dan memandang Citra dari atas ke bawah. Sudah jadi gembel. Di mana lagi kau punya muka untuk bertahan? Ibu, ini di hari pemakaman ayah. Ucapan apa? Kau harus hadapi kenyataan. Pak Hartono maju selangkah, suaranya mengintimidasi. Kalau utang Pak Suryo diwariskan kepadamu, kami bisa ikut bangkrut karena menjadi penjamin. Sekarang, cepat tanda tangani. Tangan Citra yang memegang dokumen itu gemetar. Beri aku waktu untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk berpikir. Kalau tidak sekarang, kita bertemu di pengadilan. Bima membuang rokoknya dan mendorong bahu Citra. Saat itu, kata-kata terakhir ayahnya terngiang di benak Citra. Citra, percayalah pada ayah sampai akhir. Semua ini adalah bagian dari rencana.
Citra sadar bahwa ayahnya sengaja menyebarkan rumor kebangkrutan. Keluarga suaminya sama sekali tidak tahu bahwa gedung senilai 6 triliun rupiah di jantung SCBD dan seluruh aset lainnya telah diwariskan kepadanya melalui dana perwalian rahasia. Citra menggigit bibirnya yang terkunci rapat. Dengan susah payah menelan tawa sinis yang hampir keluar, ia mengangguk. Baiklah. Akan saya tanda tangani. Citra mengambil pulpen dan berkata dengan suara tenang. Tangannya sama sekali tidak gemetar saat menuliskan namanya. Tanpa ragu, ia menandatangani dan membubuhkan stempel pada klausul yang menyatakan ia tidak akan menuntut 1 sen pun dari pembagian harta. Wah, kau benar-benar melepaskannya dengan mudah ya. Bima menyambar dokumen itu dan bersorak, ibu mertua dan adik iparnya saling menepuk bahu dengan gembira. Bagus, bagus. Sekarang para penagih utang tidak akan bisa mengejar kita. Syukurlah. Aku khawatir sekali kita harus jadi penjamin. Pak Hartono pun menghela napas lega dan tertawa. Keluarga mertuanya berpelukan, bersorak gembira karena merasa telah lolos dari tumpukan utang. Bima melemparkan puntung rokoknya ke lantai dan melontarkan penghinaan terakhir pada Citra. Mulai sekarang, kalau bertemu di jalan, jangan pura-pura kenal. Jangan pernah lagi terlibat dalam hidup kami. Keluarga mertuanya tertawa terbahak-bahak dan segera meninggalkan rumah duka. Ditinggal sendirian di koridor, Citra menatap foto ayahnya. Senyum tenang di wajah ayahnya hari ini tampak begitu penuh makna. Citra dengan hati-hati meraba bagian belakang bingkai foto. Dari sebuah celah tersembunyi, sebuah kunci brankas kecil muncul. Sesuatu yang telah disiapkan ayahnya. Orang-orang yang dibutakan oleh keserakahan hingga membuangku. Citra menggenggam kunci itu erat-erat dan bergumam dengan suara dingin. Matanya tidak meneteskan air mata, melainkan berkobar dengan api balas dendam. Akan kubalas dengan cara yang paling kejam. Keesokan siangnya, setelah prosesi pemakaman selesai, Citra mengunjungi sebuah kantor pengacara mewah di pusat kota. Pak Cahyo, sang pengacara, adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an dengan penampilan ramah namun tatapan mata yang tajam. Ia adalah orang kepercayaan yang telah bekerja dengan ayahnya selama hampir 30 tahun. Proses warisan sudah selesai sepenuhnya, Bu Citra. Pak Cahyo meletakkan setumpuk dokumen tebal di depan Citra dengan hormat. Almarhum Pak Suryo sudah mempersiapkannya secara bertahap sejak 3 tahun lalu. Citra membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan ekspresi terkejut. Seluruh properti, termasuk gedung di lokasi utama SCBD, saham, dan uang tunai, semuanya telah dialihkan atas nama sebuah perusahaan cangkang. Apakah semua ini benar-benar milik saya? Benar, Bu. Almarhum sudah membaca niat busuk keluarga mertua Anda dari jauh-jauh hari. Pak Cahyo merapikan kacamatanya dan melanjutkan penjelasannya. Beliau sengaja menyebarkan rumor kebangkrutan dan diam-diam memindahkan asetnya ke tempat lain. Artinya, ayah sudah tahu ambisi mereka. Pak Cahyo mencondongkan tubuhnya ke depan dengan ekspresi serius. Tapi ibu tidak boleh mengungkapkan identitas ibu sekarang. Kenapa? Kita harus mencabut pijakan mereka saat mereka berada di puncak tertinggi. Dengan begitu, mereka akan jatuh sehancur-hancurnya. Citra perlahan mengangguk, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ia sekarang sepenuhnya mengerti makna sebenarnya dari hadiah terakhir ayahnya. Ia mulai belajar bahwa balas dendam harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat, bukan dengan emosi. Hanya sehari setelah surat cerai didaftarkan, kehidupan Citra berubah drastis. Sekitar pukul 3 sore, Citra berdiri di depan pintu apartemennya di Kebayoran Baru dan menekan kode sandi, tetapi hanya terdengar bunyi bip-bip dan pintu tidak terbuka. Ia mencoba beberapa kali lagi, hasilnya sama. Ada apa ini? Saat Citra bingung, Bima keluar dari lift. Ia datang bersama 2 orang dari perusahaan jasa angkut. Oh, sudah di sini rupanya. Bima berkata dengan senyum mengejek. Kode sandinya sudah kuganti, jadi jangan buang-buang tenagamu. Citra menatap suaminya dengan ekspresi tak percaya. Bima, apa-apaan ini? Aku bahkan belum siap. Persiapan pindahanmu sudah kami bereskan. Para pekerja menunjuk tumpukan barang di sudut koridor. Pakaian, kosmetik, dan buku-buku Citra dimasukkan begitu saja ke dalam kardus-kardus dan dibiarkan tergeletak. Bagaimana bisa kau? Barang-barangku. Suara Citra bergetar. Kenangan yang ia kumpulkan selama lebih dari 30 tahun diperlakukan seperti sampah,
Pemandangan itu terasa sangat menyakitkan. Bima mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video kepada seseorang. Rania, sayang. Pas sekali, rumahnya sudah kosong. Di layar, wajah Rania Putri tersenyum cerah. Benarkah, Mas? Wah, akhirnya kita punya ruang sendiri. Rania bertepuk tangan gembira. Sekarang kita bisa mulai merencanakan bisnis resor kita pelan-pelan. Meskipun Citra berdiri tepat di sebelahnya, Bima sama sekali tidak peduli. Tentu saja, karena parasitnya sudah pergi, kita bisa mulai dengan benar. Iya, kan? Beban yang merepotkan itu hilang, rasanya lega sekali. Wajah Citra menjadi pucat pasi. Beban yang merepotkan? Ia tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut suami yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun. Bima, bagaimanapun juga, apa harus sampai seperti ini? Seperti ini apa? Kita kan sudah bukan siapa-siapa lagi. Bima mengarahkan layar ponselnya ke arah Citra. Rania, melihat Citra, membelalakan matanya dan menyapa. Oh, Mbak Citra. Maaf ya sudah merepotkan. Sekarang Mbak bisa hidup tenang. Citra diam-diam mengangkat kardus satu persatu. Para pekerja mencoba membantu, tetapi Citra menggelengkan kepala. Ia masih punya harga diri. Mau kupesankan taksi? Tanya Bima basa-basi, tetapi suaranya penuh ejekan. Tidak, aku bisa sendiri. Citra menyeret kardus berat itu menuju lift. Dari belakang, ia bisa mendengar tawa Bima dan Rania. Suara tawa mereka yang riang terus terngiang di telinganya, bahkan sampai pintu lift tertutup. Citra menuju sebuah apartemen studio di Jakarta Utara yang telah disiapkan ayahnya untuk keadaan darurat. Bangunannya tua dan ruangannya sempit. Tetapi saat ini tempat itu adalah surga bagi Citra. Kertas dindingnya sudah usang dengan sudut-sudut yang terkelupas, dan air menetes dari keran kamar mandi. Sekarang aku benar-benar sendiri. Citra meletakkan kardus-kardus itu di lantai, dan bergumam sambil menatap foto ayahnya. Ayah, aku tidak akan menangis, aku akan bangkit dan menunjukkannya pada mereka. Kenyataan berpindah dari apartemen luas di Kebayoran Baru, ke ruangan sempit ini terasa begitu nyata. Keesokan paginya, Citra mengunjungi kantor Pak Cahyo. Bagaimana apartemennya, Bu? Tanya Pak Cahyo sambil menyuguhkan teh hangat. Tidak apa-apa. Berkat ayah, setidaknya saya punya tempat tinggal. Jawab Citra dengan tenang sambil minum teh. Sekarang, kita harus mulai secara serius. Pak Cahyo membentangkan beberapa dokumen. Pertama, kita harus membuat sebuah badan hukum bernama WS melalui perusahaan di luar negeri. Apakah rumit? Almarhum sudah menyiapkan semuanya. Ibu hanya perlu tanda tangan. Sambil menandatangani satu persatu dokumen, Citra bertanya, apakah kita bisa tahu bisnis apa yang sedang direncanakan Bima? Pak Cahyo tersenyum dan mengeluarkan sebuah map tebal. Proyek pengembangan pusat perbelanjaan terpadu di SCBD. Rencana bisnisnya juga ada di sini. Citra membuka denah itu dan matanya berbinar. Perusahaan Bima hampir membeli semua tanah di sekitarnya. Namun, gedung milik ayahnya yang berada tepat di tengah ditandai dengan garis putus-putus merah. Artinya, tanpa gedung ini, bisnisnya tidak bisa berjalan. Benar. Gedung ini adalah lahan kunci dari proyek tersebut. Sudut bibir Citra sedikit terangkat. Melihat denah itu, ia bisa tahu betapa Bima sangat menginginkan gedung ini. Tapi kenapa mereka tidak membeli gedung ini? Mungkin mereka berpikir gedung ini akan segera dilelang karena utang Pak Suryo. Pak Cahyo menunjukkan sertifikat tanah. Kepemilikannya sudah beralih ke WS. Bima tidak tahu ini, kan? Tentu saja tidak. Pendaftaran badan hukumnya kami lakukan secara tertutup. Citra memeriksa daftar penyewa gedung dan jarinya berhenti pada satu nama, Kantor Pusat Cantika Glow. Direktur Utama, Rati Susanti. Ibu Rati ini calon mertua Bima, kan? Benar, Bu. CEO, dari merek kecantikan itu. Mata Citra berbinar. Ini adalah kesempatan untuk menyerang cinta baru Bima dan ibunya sekaligus. Bisa saya lihat kontrak sewanya? Pak Cahyo membawakan kontraknya. Citra membacanya dengan teliti dan menemukan beberapa tunggakan sewa dan pelanggaran kontrak. Ini sudah cukup menjadi alasan untuk pemutusan kontrak. Citra berkata dengan senyum dingin, tolong kirimkan surat somasi. Beberapa hari kemudian, kantor Ibu Ratih gempar.
Sekretarisnya masuk dengan tergesa-gesa membawa surat somasi. Ibu, gawat, ada apa ribut-ribut? Ibu Ratih menerima surat itu dengan kesal. Pemberitahuan, peringatan pemutusan kontrak karena tunggakan sewa dan pelanggaran klausul kontrak. Apa-apaan ini? Sejak kapan kita menunggak sewa? Teriak Ibu Ratih. Cepat telepon kantor manajemen gedung. Sekretarisnya menelepon, tetapi jawaban yang diterima tidak memuaskan. Katanya pemilik gedung sudah berganti, Bu. Direktur badan hukum yang baru sangat sulit diajak kompromi. Wajah Ibu Ratih memerah padam. Sulit diajak kompromi atau sengaja mau menyusahkan kita? Seenaknya saja. Pada saat yang sama, di apartemen studionya di Jakarta Utara, Citra menatap layar laptopnya dengan ekspresi puas. Fakta bahwa proyek pengembangan Bima ada di tangannya terasa begitu memuaskan. Ini baru permulaan, gumam Citra dengan suara dingin. Langkah pertama balas dendamnya telah berhasil diletakkan. 3 hari setelah surat somasi dikirim, sore harinya, Citra duduk sendirian di penthouse lantai teratas gedung SCBD miliknya. Pemandangan kota Jakarta terhampar luas dari jendela besar. Dulu ia bahkan tak punya kesempatan melihat pemandangan seperti ini, dan sekarang semua ini miliknya. Rasanya masih sulit dipercaya. Tok, tok. Terdengar ketukan, dan seorang pria berusia pertengahan 30-an dengan setelan rapi masuk. Pria itu tinggi semampai dengan tatapan mata tajam. Begitu melihat Citra, ia langsung membungkuk hormat. Anda pasti putri almarhum Pak Suryo, saya Adrian Kusuma. Saat Citra hendak berdiri menyambutnya, pria itu memberi isyarat dengan tangannya. Silakan duduk saja, Bu. Saya berutang budi banyak pada almarhum. Adrian membentangkan beberapa map tebal di depan Citra. Ini adalah peta aliran dana keluarga Wijoyo. Saya sudah melacak semuanya, termasuk rekening atas nama orang lain. Citra melihat dokumen itu, penuh dengan angka-angka rumit dan nama bank. Bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi sedetail ini? Almarhum meminta saya untuk menyiapkannya. Sorot mata Adrian memancarkan kilatan dingin. Ini bukan sekadar balas dendam biasa, Bu. Saya akan menunjukkan kepada Anda perburuan korporat yang akan memisahkan tulang dan daging mereka. Citra merasakan hawa dingin merambat di punggungnya mendengar nada bicaranya yang tegas. Selama ini Anda hanya diam dan menerima, kan? Mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Adrian mengamati Citra dengan saksama. Pertama, kita harus mengubah penampilan Anda. Buang Citra menantu yang sederhana itu. Keesokan harinya, Citra menghabiskan sepanjang hari di salon paling mewah di Jakarta untuk melakukan transformasi. Setelah melepas kacamata berbingkai tebal dan mengenakan lensa kontak, matanya yang selama ini tersembunyi menjadi lebih tajam. Rambut panjangnya dipotong sebahu dengan gaya layer, memberinya kesan yang lebih modern dan percaya diri. Wah, Anda benar-benar seperti orang yang berbeda. Puji penata rambut, Citra sendiri merasa asing dengan bayangannya di cermin. Mengenakan setelan hitam dan sepatu hak tinggi, rasa percaya dirinya tumbuh dengan sendirinya. Sekarang Anda benar-benar terlihat seperti seorang CEO, kata Adrian dengan anggukan puas. Mulai sekarang, bertindaklah sebagai direktur utama WS, bukan lagi sebagai Citra Lestari. Sementara itu, di kantornya, Bima pusing 7 keliling. Meja kerjanya dipenuhi surat tagihan tunggakan. Masih belum ada kabar dari WS? Belum, Pak. Permintaan negosiasi penjualan kita tidak ada tanggapan sama sekali. Jawaban sekretarisnya membuat Bima memukul meja. Proyek bernilai ratusan miliar bisa gagal total hanya karena satu gedung ini. Telepon dari para investor berdering beberapa kali dalam sehari. Pak Bima, kapan pembangunan akan dimulai? Katanya pembebasan lahannya belum selesai. Bagaimana dengan uang yang kami investasikan? Bima berkeringat dingin sambil memberikan berbagai alasan. Akan segera beres? Mohon tunggu sebentar lagi. Di sisi lain, Adrian dan Citra duduk di lounge sebuah hotel mewah di pusat kota. Bima pasti akan segera mencari pinjaman bank. Lalu apa yang harus kita lakukan? Adrian mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum. Saya punya jaringan yang saya bangun di Wall Street. Di Indonesia juga ada beberapa teman sekelas manajer cabang. Malam itu, Adrian bertemu dengan beberapa manajer cabang bank di sebuah restoran terkenal. Adrian, lama tidak bertemu. Bagaimana kehidupan di Indonesia? Sambil makan,
Adrian perlahan mengalihkan pembicaraan. Kudengar akhir-akhir ini proses persetujuan pinjaman properti cukup ketat ya? Betul sekali. Terutama untuk proyek pengembangan, harus lebih hati-hati. Sambil menuangkan anggur, Adrian berkata dengan santai, "Oh ya? Kalian kenal orang bernama Bima Wijoyo? Dia sedang mengerjakan proyek pengembangan." "Oh, orang itu. Dia juga mengajukan pinjaman di bank kami." "Oh ya? Bagaimana kredibilitas perusahaannya?" tanya Adrian pura-pura tertarik. Sebenarnya akhir-akhir ini terlihat sedikit goyah. Pembebasan lahan kuncinya juga belum beres." Adrian tersenyum tipis sambil melanjutkan pembicaraan. Ia juga melakukan pertemuan serupa dengan manajer cabang bank lain. Mereka semua adalah teman lama, jadi bisa berbicara dengan leluasa. Katanya banyak penipuan properti, jadi harus hati-hati. Benar. Apalagi proyek pengembangan, variabelnya terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, saat Bima mulai berkeliling bank, situasinya sudah ditentukan. "Mohon maaf, Pak. Dengan kondisi perusahaan saat ini, pinjaman sepertinya sulit. Ia ditolak sejak di bank pertama. Sepertinya ada masalah dengan peringkat kredit Anda. Bank kedua pun sama. Risikonya terlalu besar." Dengan kondisi pembebasan lahan yang belum tuntas, setiap bank memberikan jawaban yang serupa. Bima tidak bisa mengerti, padahal baru beberapa waktu lalu, kredibilitas perusahaannya baik-baik saja. "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi begini?" Dalam keputusasaan, Bima menelepon ayahnya. "Ayah, bank tidak mau memberikan pinjaman." "Apa?" "Tidak mungkin. Biar aku yang urus." Pak Hartono menelepon seorang direktur bank yang dikenalnya. "Halo, Pak Direktur. Bisa tolong bantu urusan pinjaman perusahaan anak saya?" "Ah, Pak Hartono, mohon maaf. Akhir-akhir ini proses audit internal kami sangat ketat. Meskipun terasa aneh, Pak Hartono tidak tahu alasan pastinya. Akhirnya, Bima mulai mencari pinjaman dari lembaga keuangan non-bank dan rentenir. Bunganya berapa? 3% per bulan. 3%? Tidakkah itu terlalu tinggi? Memang segitu pasaran sekarang. Kalau tidak mau, cari saja di tempat lain." Bima terpaksa menerima pinjaman berbunga tinggi itu. Hanya untuk membayar bunga setiap bulan, keuangan perusahaannya menjadi sangat tertekan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa semua ini adalah rencana cermat Citra. Sementara itu, Ibu Ratih juga mengalami situasi serupa. Setelah mendapat pemberitahuan untuk pindah mendadak dari kantor pusatnya, segalanya mulai berantakan. Berapa biaya pindahannya saja? Uang jaminan untuk kantor baru juga tidak sedikit. Ibu Ratih menghela napas dan menelepon Pak Hartono. "Pak Hartono, apakah bisa bantu sedikit dana?" "Maaf, Bu Ratih, kami juga sedang kesulitan." Kedua keluarga itu sama-sama terpojok. Bima dan Ibu Ratih, dengan harapan terakhir, mengirim surat permohonan yang tulus kepada WS. "Kami akan penuhi berapapun harga yang Anda minta. Tolong temui kami sekali saja untuk bicara. Anda sepertinya tidak tahu betapa putus asanya kami." Selama seminggu, surat dengan isi yang sama tiba setiap hari. Adrian menunjukkan surat-surat itu kepada Citra sambil tertawa. "Mereka sudah cukup panik. Sebaiknya kita temui mereka sekarang." "Di mana kita akan bertemu?" "Di sini. Di Sky Lounge lantai teratas gedung ini." Mata Citra memancarkan kilatan dingin. Membayangkan momen ketika mereka akan mengetahui bahwa menantu yang mereka usir adalah pemilik gedung ini, sudut bibirnya terangkat. Suruh Bima, ayahnya, ibunya, dan juga Ibu Ratih datang. Semuanya. "Baik, Bu. Saya akan sampaikan bahwa syaratnya adalah kehadiran semua pihak." Malam itu, Citra duduk di depan foto ayahnya. "Ayah, sekarang benar-benar dimulai." Citra berbisik sambil mengelus foto itu. "Akan kubukakan lebar-lebar pintu neraka yang akan mereka masuki dengan kaki mereka sendiri." Pemandangan malam kota Jakarta di luar jendela tampak bersinar lebih terang dari biasanya. Panggung balas dendam akhirnya hampir selesai disiapkan. Pagi di hari sidang perceraian, Citra memeriksa penampilannya untuk terakhir kali di depan cermin. Dengan setelan hitam dan rambut yang ditata rapi, penampilannya benar-benar berbeda dari menantu sederhana yang dulu. Namun, khusus untuk hari ini, ia sengaja merias wajahnya tipis dan memilih pakaian yang sederhana.
Ia harus menunjukkan penampilan yang menyedihkan di depan mereka untuk terakhir kalinya. Di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, orang-orang sibuk berlalu lalang sejak pagi. Saat Citra melewati pintu masuk pengadilan, ia melihat Bima dan keluarga mertuanya berjalan dari arah berlawanan. Di samping Bima, Rania Putri bergelayut manja. Di belakang mereka, Pak Hartono dan istrinya mengikuti. Bima melihat Citra dan berteriak, itu mantan istri kita datang." Rania tertawa terkekeh. "Oh, benar juga. Kenapa penampilannya begitu lusuh?" Citra berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Ia bisa mendengar ibu mertuanya bergumam di belakang. Sudah jadi bangkrut, nyalinya benar-benar ciut. Ruang sidang ternyata lebih kecil dari yang dibayangkan. Udara dingin terasa di antara Citra dan pengacara pihak Bima yang duduk berhadapan di depan meja hakim. Tatapan keluarga mertua dari kursi pengunjung menusuk punggung Citra. "Tolong jelaskan alasan perceraian," kata hakim dengan suara tenang. Pengacara Bima berdiri dan membuka dokumen. Tergugat telah lalai dalam menjalankan tugas rumah tangga selama pernikahan dan juga bermasalah dalam hubungan dengan keluarga mertua. Klaim-klaim palsu terus diucapkan. Citra berdiri dari kursinya. "Yang mulia, saya tidak menuntut tunjangan, pembagian harta, atau apapun. Tolong ceraikan saja kami." Sontak seisi ruang sidang berbisik. "Saya hanya ingin ini cepat selesai." Hakim menatap Citra dengan ekspresi terkejut. "Anda benar-benar tidak menuntut apa-apa?" "Benar, Yang Mulia." Sidang selesai dalam waktu kurang dari 30 menit. Begitu perceraian disahkan, terdengar helaan napas lega dari keluarga mertua di kursi pengunjung. Bima berjabat tangan dengan pengacaranya sambil tersenyum lebar. Saat Citra keluar dari gedung pengadilan, suara Bima terdengar dari belakang. "Hei, keluar tanpa tunjangan? Kau mau mati kelaparan?" "Hah?" Rania bertepuk tangan mendengar ucapan itu. Benar-benar menyedihkan, seharusnya punya harga diri sedikit. Ibu mertuanya memandang Citra dari atas ke bawah sambil mendecakkan lidah. "Bagaimana orang seperti itu bisa hidup ya? Tidak perlu khawatir. Dia bukan urusan kita lagi." Citra terus melangkah dalam diam, suara tawa mengejek dari belakang terus terngiang di telinganya. Rania semakin erat memeluk lengan Bima. "Mas, sekarang kita benar-benar bebas?" "Iya, kan?" Akhirnya beban itu hilang. Tiba-tiba, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti dengan mulus di depan gerbang utama pengadilan. Pintu mobil terbuka, dan Adrian yang mengenakan setelan sempurna turun. Ia melihat Citra, membungkuk hormat, dan membukakan pintu belakang untuknya. "Anda sudah menunggu lama, Bu." Suara sopan Adrian membuat orang-orang di sekitarnya menoleh. Bima dan Rania terpaku menatap pemandangan itu. Keluarga mertuanya juga terdiam dengan mulut ternganga. Mereka tidak percaya menantu yang mereka kira sudah menjadi gembel memiliki mobil mewah dan sopir pribadi seperti itu. Sebelum masuk ke mobil, Citra berbalik dan mengeluarkan kacamata hitam. Ia menatap lurus ke arah Bima dan tersenyum dingin. "Kita akan segera bertemu lagi, nantikan saja." Suara Citra terdengar tenang, tetapi mengandung hawa yang mengerikan. Bahkan setelah mobil itu pergi, keluarga Bima masih berdiri terpaku di tempat itu untuk beberapa saat. Pak Hartono mencoba menghafal nomor plat mobilnya, tetapi sudah terlambat. "Kau lihat nomor platnya?" "Tidak, Ayah. Terlalu cepat." Bima bergumam dengan wajah cemas. "Wanita itu, ada yang aneh. Bagaimana bisa dia punya mobil seperti itu?" Rania juga tampak jelas kebingungan. Mungkin ada yang kasihan dan memberinya tumpangan. Namun, ekspresi Pak Hartono tidak membaik. Perasaan tidak enak terus menghantuinya. Di dalam mobil, Adrian melapor pada Citra. "Umpannya sudah dimakan sepenuhnya, Bu, Pak Hartono dan Ibu Ratih." "Keduanya?" "Ya. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk pertemuan besok." Citra menatap keluar jendela dan tersenyum. Akhirnya, waktunya telah tiba. Malam itu, Pak Hartono mencoba mencari tahu nomor plat mobil itu melalui kenalannya. Namun, karena mobil itu adalah mobil sewaan atas nama perusahaan, ia tidak mendapatkan banyak informasi. Aneh, pasti ada sesuatu. Meskipun Pak Hartono bergumam sendiri, ada hal yang lebih mendesak, pertemuan besok dengan Direktur Utama WS. Ini kesempatan terakhir. Jangan sampai gagal,
Ia mengingatkan Bima sekali lagi. Pada saat yang sama, di penthouse gedung SCBD, Citra sedang merapikan dokumen hingga larut malam. Layar laptopnya dipenuhi daftar pelanggaran kontrak dari perusahaan Bima dan perusahaan Ibu Ratih. Tunggakan sewa 15 hari, modifikasi fasilitas tanpa izin, banyak keluhan kebisingan. Semuanya sempurna. Citra mengeluarkan setelan putih yang akan dikenakannya besok dan mulai menyetrikanya. Uap putih mengepul dari setrika uap. Akan kunodai pakaian putih ini dengan air mata darah mereka? Gumam Citra dengan suara dingin. Persiapan terakhir untuk panggung balas dendam. Keesokan paginya, hari penentuan tiba. Citra naik lift gedung bersama Adrian. Di dalam lift yang naik menuju lantai 50, Citra menarik napas dalam-dalam. "Sudah siap, Bu?" tanya Adrian. Citra mengangguk dan menjawab. Sekarang, ini benar-benar dimulai. Saat lift tiba di lantai teratas, hitungan mundur balas dendam dimulai. Setelah hari ini, segalanya akan berubah. Mata Citra berkilat dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Tepat pukul 10 pagi, ruang rapat di lantai 50 gedung SCBD dipenuhi ketegangan. Ruangan mewah itu menawarkan pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca raksasa. Di satu sisi meja rapat yang panjang, duduk berjajar Pak Hartono, istrinya, Bima, Rania, dan Ibu Ratih. Pak Hartono melihat jam tangannya dengan gelisah. Sudah terlambat 10 menit, beginikah cara mereka berbisnis? Ibu mertua Citra mengusap keringat dengan sapu tangan sambil bergumam, "Benar. Dianggap apa kita ini?" Bima terus-menerus menggerakkan kakinya dengan cemas. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Rania memegang lengan Bima dan berbisik, "Mas, jangan terlalu tegang. Pasti akan ada jalan." Ibu Ratih memukul meja dengan keras. "Kalau saja aku tahu siapa pemilik gedung ini, akan kugunakan semua jaringanku untuk menaklukkannya." Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menatap Ibu Ratih. "Ibu, pelankan suaranya," kata Rania cemas, mencoba menenangkan ibunya, namun, amarah Ibu Ratih tidak mudah reda. Saat Bima hendak bangkit untuk ke toilet, pintu ruang rapat terbuka. Adrian, dengan setelan sempurna, masuk dan memberi salam hormat. "Anda sudah menunggu lama." Suara Adrian tenang namun penuh wibawa. "Saya akan memperkenalkan pemilik WS." Pak Hartono mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tertuju ke pintu. Ibu Ratih juga menatap dengan tegang. Siapa gerangan pemilik gedung yang telah menyusahkan mereka seperti ini? Saat itu, seorang wanita dengan setelan putih masuk dengan langkah percaya diri. Rambut yang ditata rapi, riasan yang elegan, dan postur yang penuh keyakinan. Namun, begitu melihat wajah itu, seisi ruangan menjadi hening. Citra duduk di kursi utama dengan senyum dingin. "Kenapa ekspresi kalian begitu? Apa sudah lupa wajah mantan menantu, Citra?" Bima menjerit dan melompat dari kursinya. Suara kursi yang terjatuh menggema di ruangan. Ibu mertuanya memegangi tengkuknya dan terhuyung. "Ini, apa-apaan ini?" Ia tergagap, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ibu Ratih membeku dengan mulut ternganga. Keberaniannya yang tadi sesumbar akan menaklukkan pemilik gedung lenyap tak berbekas. Rania juga pucat pasi, tak bisa berkata apa-apa. Citra mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. "Ini sertifikat kepemilikan gedung." Dokumen-dokumen itu berserakan dengan bunyi blak. "Dan ini, surat bukti warisan dari ayah saya." Pak Hartono mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. "Ini, benarkah?" "Benar sekali. Menantu yang kalian buang karena mengira ayahnya bangkrut." Suara Citra menjadi lebih dingin. Dot adalah pemilik gedung senilai 6 triliun ini. Melihat dokumen itu, lutut Pak Hartono lemas dan ia nyaris jatuh. "Citra, maafkan ayah. Ayah salah." Saat itu, pintu terbuka dan beberapa petugas keamanan berbadan tegap masuk. Dengan satu isyarat tangan, Citra menghentikan mereka. "Belum selesai, silakan duduk kembali." Petugas keamanan membantu Pak Hartono kembali ke kursinya. Citra membuka laptopnya dan menampilkan data di layar besar. "Ibu Ratih," Citra menatapnya, "ini surat perintah pengosongan segera karena pencemaran citra merek dan pelanggaran kontrak." Di layar, daftar pelanggaran perusahaan Ibu Ratih terpampang jelas. "Hal seperti ini bisa diselesaikan?" kata Ibu Ratih dengan panik.
Dan kau, Bima? Citra menatap dingin mantan suaminya. Penjualan lahan proyek ini sama sekali tidak mungkin. Bima memukul meja dan berteriak. Ini penipuan. Kau sengaja mau menghancurkan bisnis kami. Penipuan? Citra tertawa. Tetapi tawa itu tidak mengandung kehangatan sedikitpun. Ini bukan sabotase. Ini namanya melindungi propertiku. Kalau tidak suka, beli saja gedungnya. Kalau punya uang. Suara Citra penuh ejekan. Wajah Bima memerah padam. Beraninya kau padaku. Citra menjentikkan jarinya. Sesuai isyarat, para petugas keamanan serentak bergerak. Apa yang kalian lakukan? Teriak Bima meronta, tetapi sia-sia. Pria-pria tegap itu mengangkatnya dari kedua sisi. Ibu mertuanya menangis. Citra, tolong. Kami yang salah. Namun, ekspresi Citra tidak berubah. Ibu Rati dan Rania juga diseret keluar oleh petugas keamanan. Ini tidak bisa. Aku akan menuntut secara hukum, teriak Ibu Rati hingga akhir, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Di ambang pintu, Bima berbalik untuk terakhir kalinya. Citra, ini belum berakhir. Namun, Citra hanya menatap keluar jendela. Setelah petugas keamanan menyeret mereka semua ke lift, ruangan menjadi sunyi. Citra, sendirian, menatap pemandangan kota Jakarta dan menarik napas dalam-dalam. Adrian mendekat dengan tenang dan bertanya, "Bagaimana perasaan Anda, Bu?" "Lega," jawab Citra. Senyum tulus akhirnya tersungging di bibirnya. Babak pertama balas dendam akhirnya usai, tapi ini baru permulaan. Di perjalanan pulang, Bima yang terusir dari gedung itu mengepalkan tinjunya. Suara ayahnya dan Ibu Ratih yang bercakap-cakap di mobil tidak masuk ke telinganya. Semuanya hancur. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah lenyap dalam semalam. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja, gumam Bima sambil menggertakkan giginya. Ayahnya bertanya dari kursi belakang. Apa katamu? Ayah, kita tidak bisa diam saja. Suara Bima bercampur antara putus asa dan amarah. Citra benar-benar telah mempermainkan kita. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit, memikirkan cara untuk balas dendam. Baru pada pukul 5 pagi, sebuah ide muncul di benaknya. Keesokan paginya, saat Citra sedang minum kopi di penthouse, Adrian masuk dengan tergesa-gesa dan menyalakan televisi. Sudah lihat berita, Bu? Di layar TV, tampak Bima sedang menangis di depan para wartawan. Teks di bawahnya berbunyi, Putri Suryo Adinegoro sembunyikan harta, lakukan penipuan perceraian, tipu keluarga mertua. Keluarga kami benar-benar ditipu, kata Bima sambil mengusap matanya dengan sapu tangan. Saat bercerai, dia bilang tidak punya harta sepeser pun, ternyata dia menyembunyikan ratusan miliar. Seorang wartawan bertanya, kerugian spesifik apa yang Anda alami? Saya mempertaruhkan segalanya pada proyek pengembangan, tapi ternyata lahan kuncinya dimiliki oleh mantan istri saya. Ini adalah penipuan yang terencana. Tangan Citra menggenggam cangkir kopinya erat. Di layar, Bima berakting seolah-olah dia adalah korban yang sebenarnya. Sore harinya, berita yang lebih mengejutkan datang. Bima muncul di pengadilan bersama pengacaranya. Berita menyiarkan konferensi persnya secara langsung. Karena Citra dengan sengaja menyembunyikan hartanya saat perceraian, maka kesepakatan pembagian harta menjadi tidak sah. Pengacara Bima menunjukkan dokumen. Kami menuntut 50% saham kepemilikan gedung. Blitz kamera menyala saat para wartawan melontarkan pertanyaan. Apakah ada dasar hukumnya? Tentu saja. Ini termasuk dalam kategori penipuan perceraian. Malam itu, internet dipenuhi dengan kecaman terhadap Citra. Artikel-artikel dengan judul ahli waris penipu bermunculan. Kolom komentar dibanjiri dengan ujaran kebencian. Benar-benar orang jahat. Menipu habis-habisan keluarga suaminya. Manusia macam apa yang membuang keluarga demi uang? Orang seperti ini jadi pemilik gedung besar? Keterlaluan? Beberapa hari kemudian, situasi menjadi lebih parah. Orang-orang membawa spanduk berdemonstrasi di depan gedung Citra. Hentikan proyek pengembangan. Bertanggung jawablah. Kembalikan uang investasi kami. Usir penipu Citra Lestari. Para investor kecil berteriak menggunakan pengeras suara. Banyak di antara mereka adalah lansia dengan wajah penuh keputusasaan.
Seorang nenek menangis. Saya menaruh semua uang hasil kerja seumur hidup saya. Bagaimana saya harus hidup sekarang? Rania memposting tulisan panjang di media sosialnya. Fotonya menampilkan dirinya yang menunduk dengan ekspresi sedih. Saya akan menceritakan kebenarannya. Mas Bima adalah orang yang sangat baik. Saya sangat benci pada mantan istrinya yang telah memanfaatkannya. Keluarga kami benar-benar ditipu. Orang yang telah menghancurkan rumah tangga kini berpura-pura menjadi korban. Tulisan itu dibagikan ribuan kali dan mendapat puluhan ribu komentar. Kecaman terhadap Citra semakin menjadi-jadi. Masalah juga muncul dari tempat yang tidak terduga. Perusahaan lain yang menyewa di gedung Citra mulai protes. Boikot terhadap merek Ibu Ratih menyebar dan berdampak buruk pada seluruh gedung. Perusahaan kami ikut tercemar namanya, keluh seorang direktur penyewa lewat telepon. Para klien mulai menarik diri karena citra gedung ini. Adrian segera mengumpulkan tim hukum, tetapi situasinya tidak mudah. Namun, masalah yang lebih besar menanti. Pak Hartono menghadirkan saksi-saksi palsu. Almarhum Pak Suryo sendiri yang bilang, kata seorang saksi di depan wartawan. Beliau berjanji secara lisan akan memberikan gedung itu kepada menantunya. Saya juga mendengarnya. Saksi lain melanjutkan kebohongannya. Saya melihat dengan jelas beliau mengatakannya. Citra menyaksikan semua ini dan perlahan merasa lelah. Ia tidak bisa tidur karena berita kecaman dan komentar jahat yang membanjir setiap hari. Nafsu makannya hilang. Suatu malam, telepon dari Pak Hartono berdering. Citra, sudahi saja semua ini. Suara Pak Hartono masih sombong. Menyudahi apa? Jawab Citra dengan suara bergetar. Aku akan cabut gugatannya. Sebagai gantinya pinjamkan aku 100 miliar dengan jaminan gedung itu. Apa itu masuk akal? Ini gedung saya. Kau masih belum sadar juga, ya? Seluruh negeri sedang menghujatmu. Setelah menutup telepon, Citra terduduk lemas di sofa. Napasnya sesak dan tangannya gemetar. Gejala serangan panik mulai muncul. Saat itu, Adrian masuk membawa sebuah USB kecil. Lihat ini, Bu. Citra menerima USB itu dengan tangan gemetar. Saat membuka file di laptopnya, konten yang mengejutkan muncul. Itu adalah rincian penggelapan yang dilakukan Pak Hartono saat bekerja di perusahaan ayahnya dulu. Catatan penggelapan miliaran rupiah tertulis dengan sangat detail. Apa ini? Ini adalah asuransi yang disiapkan almarhum. File lain berisi rincian pembuatan dana gelap Bima. Bukti-bukti penggelapan pajak melalui perusahaan cangkang sangat lengkap. Mata Citra kembali berbinar. Jika mereka menginginkan pertarungan di lumpur, maka aku akan membuat mereka bertanggung jawab sampai akhir dengan hukum dan bukti. Ia tersenyum dingin sambil melihat file-file itu. Keesokan paginya, Citra mengenakan setelan hitam dan pergi. Tujuannya adalah Kejaksaan Agung. Perang yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Pagi itu, saat Bima sedang mempersiapkan konferensi pers sebagai korban penipuan perceraian, Citra duduk di ruang pengaduan Kejaksaan Agung. Laporan pengaduan tebal dan dokumen bukti tertata rapi di atas meja. Seorang jaksa membolak-balik dokumen itu dengan kagum. Dengan bukti sebanyak ini, penuntutan sangat mungkin dilakukan. Saya melaporkan Hartono Wijoyo dan Bima Wijoyo atas pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Suara Citra tenang namun tegas. Atas tuduhan penggelapan, penyelewengan, dan penghindaran pajak. Pada saat yang sama, di sebuah hotel di Jakarta, konferensi pers Bima dimulai. Bima, dengan setelan hitam, duduk di depan para wartawan. Matanya tampak merah dan bengkak. Saya berdiri di sini untuk menyuarakan penderitaan yang dialami keluarga kami. Bima memulai dengan suara bergetar. Mantan istri saya menyembunyikan ratusan miliar dan menipu kami. Para wartawan menyalakan blitz kamera. Kerugian spesifik apa yang Anda alami? Saya mempertaruhkan segalanya pada proyek pengembangan, tapi lahan kuncinya ternyata milik mantan istri saya. Ini benar-benar penipuan terencana. Tiba-tiba, sebuah layar besar mulai dipasang di belakang ruang konferensi. Bima dan para wartawan menoleh dengan bingung. Citra, dengan setelan hitamnya, masuk dengan tenang. Tunggu sebentar. Ini penyusupan tanpa izin. Teriak Bima sambil berdiri. Citra mengambil mikrofon dan berkata dengan tenang, saya tidak berniat mengganggu konferensi pers. Saya hanya ingin menunjukkan kebenaran.
Sebuah file audio mulai diputar di layar. Suara Pak Hartono menggema di ruangan. Citra, cabut gugatannya. Pinjamkan aku 100 miliar dengan jaminan gedung itu. Apa itu masuk akal? Ini gedung saya. Kau masih belum sadar juga, ya? Seluruh negeri sedang menghujatmu. Para wartawan mulai berbisik. Selanjutnya, di layar muncul buku besar dana gelap Bima. Rincian penggelapan pajak miliaran rupiah tercatat dengan detail. Wajah Bima pucat pasi. Ini rekayasa. Ia melempar mikrofon dan mencoba lari keluar. Tepat saat itu, pintu terbuka dan penyidik dari Kejaksaan Agung masuk. Bima Wijoyo, Anda kami tangkap. Apa? Kenapa? Apa salah saya? Bunyi klik dari borgol yang dipasang menggema di ruangan. Para wartawan mengabadikan seluruh adegan itu. Sambil diseret keluar, Bima berteriak, Citra, kau tidak boleh melakukan ini. Kita pernah menjadi suami istri. Citra bahkan tidak memandangnya. Dengan wajah dingin, ia berkata kepada para wartawan, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Saya hanyalah korban. Malam itu, berita dipenuhi dengan kasus ini. Keluarga penipu kelas kakap, tipu media. Keluarga Bima Wijoyo ditahan atas tuduhan penggelapan miliaran. Opini publik berbalik 180 derajat. Orang-orang yang beberapa hari lalu menghujat Citra, kini mulai mencaci maki Bima. Benar-benar bajingan. Mencoba menghancurkan orang yang tidak bersalah. Penipu seperti mereka berani berpura-pura jadi korban. Rania dan Ibu Ratih, melihat situasi berubah drastis, dengan cepat mengubah sikap mereka. Rania memposting di media sosialnya, kami juga benar-benar ditipu, saya akan mengakhiri semua hubungan dengan Bima Wijoyo. Ibu Ratih juga merilis pernyataan kepada pers. Kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Bima Wijoyo. Justru kami juga korban. Namun, Citra tidak membiarkan mereka begitu saja. Ia mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik dan gangguan bisnis. Ini adalah tekadnya untuk menuntut pertanggungjawaban sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Kejaksaan menggeledah rumah dan kantor Pak Hartono. Lebih banyak bukti penggelapan ditemukan. Terungkap bahwa ia telah menggelapkan puluhan miliar rupiah. Surat perintah penahanan juga dikeluarkan untuk Pak Hartono. Di usianya yang hampir 70 tahun, ia diborgol dan dibawa ke rumah tahanan. Pemandangan yang disiarkan di berita, perusahaan Bima akhirnya bangkrut. Para investor menarik semua dana mereka, dan perusahaan itu hancur dalam semalam. Karyawan pergi satu persatu, dan kantor menjadi kosong. Di dalam tahanan, Bima menulis surat setiap hari. Surat permohonan kepada Citra. Citra, maafkan aku sekali saja. Aku salah. Tolong bantu aku demi kenangan kita. Ayah juga sudah tua. Tolong mohonkan keringanan hukuman. Namun, Citra bahkan tidak membaca surat-surat itu. Ia langsung memasukkan amplop surat yang dibawa Adrian ke mesin penghancur kertas. Hanya suara kertas yang tercabik-cabik yang terdengar di kantornya. Penyesalan sudah terlambat, gumam Citra dengan suara dingin. Beberapa bulan kemudian, Citra membuat pengumuman khusus. Ia membeli gedung bekas perusahaan Bima dengan harga murah. Dan ia mengumumkan akan mendirikan sebuah yayasan amal di lokasi itu. Saya akan mendirikan Yayasan Pendidikan Suryo Adinegoro, yang dinamai menurut nama ayah saya, kata Citra dalam konferensi pers. Saya akan melanjutkan cita-cita ayah saya dengan membantu siswa-siswi yang kurang mampu. Suatu malam, setelah semua pertarungan selesai, Adrian mengunjungi penthouse. Ia membawa sebotol anggur mahal. Selamat, Bu, kata Adrian sambil menuangkan anggur. Sekarang tidak ada lagi yang akan mengganggu Anda. Citra menerima gelas itu dan tersenyum. Ini benar-benar pertarungan yang panjang dan berat. Suara gelas mereka yang beradu terdengar pelan. Saat itu, air mata mengalir dari mata Citra. Semua emosi yang telah ia tahan akhirnya meledak. Aku berhasil melindungi warisan ayah, gumam Citra sambil menyeka air matanya. Pemandangan malam kota Jakarta di luar jendela tampak luar biasa indah. Kedamaian yang sesungguhnya akhirnya datang. 3 tahun telah berlalu sejak kasus itu selesai. Gedung milik Citra Lestari yang menjulang di jantung SCBD kini telah menjadi landmark kota. Orang-orang yang lewat mendongak dan mengaguminya. Itu gedung kantor pusat WS yang terkenal itu, kan?
Katanya itu simbol kesuksesan yang dibangun oleh Direktur Utama Citra Lestari. WS telah tumbuh menjadi perusahaan investasi properti terkemuka di Asia. Keahlian bisnis Citra dan know-how manajemen Adrian menghasilkan hasil yang luar biasa. Jumlah karyawan mencapai ratusan orang, dan mereka menjalankan proyek di seluruh negeri. Suatu sore, Citra sedang melakukan sesi pemotretan untuk majalah bisnis di ruang kerjanya. Ia terpilih sebagai model sampul dengan predikat CEO wanita nomor 1 di Indonesia. Bagaimana Anda melewati masa-masa sulit itu? Tanya wartawan. Citra menatap keluar jendela dan berpikir sejenak. Orang-orang yang meninggalkan saya di saat tersulit, justru yang membuat saya menjadi paling kuat. Momen keputusasaan itu, justru menjadi awal yang baru. Beberapa bulan kemudian, Citra dan Adrian merayakan hari istimewa. Hari pernikahan mereka di taman yang disiapkan di atap gedung. Mereka memilih tempat yang sederhana namun bermakna, bukan gedung pernikahan yang mewah. Citra tampak cantik dalam gaun putihnya. Meskipun hanya pernikahan sederhana yang dihadiri teman dan karyawan, acara itu penuh dengan restu yang tulus. Apakah kalian berjanji untuk saling percaya, mendukung, dan hidup bersama selamanya? Atas pertanyaan penghulu, keduanya serempak menjawab, ya. Kami bersedia. Saat memasangkan cincin kawin, air mata kebahagiaan mengalir dari mata Citra. Adrian dengan lembut menyekanya. Keesokan harinya setelah pernikahan, Citra mengunjungi makam ayahnya. Ia membawa seikat bunga lili putih dan berlutut di depan nisan. Ayah, putrimu datang. Citra meletakkan bunga itu dengan hati-hati. Berkat ayah, aku bertemu orang baik dan hidup bahagia. Angin berhembus, menerbangkan kelopak bunga, seolah-olah ayahnya memberikan restu. Ayah jangan khawatir lagi, putrimu akan hidup dengan tegar. Sementara itu, dunia begitu kejam bagi Bima. Sudah lebih dari setahun sejak ia bebas, tetapi ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Cap sebagai mantan narapidana selalu menghantuinya. Mohon maaf, tapi kami, para pewawancara serempak menggelengkan kepala. Mereka langsung menolaknya setelah melihat catatan kriminal di riwayat hidupnya. Akhirnya, Bima menjadi pekerja harian. Ia bekerja serabutan di proyek konstruksi untuk bertahan hidup. Ia harus menahan sakit punggung dan menanggung hinaan. Malam hari, ia kembali ke kamar kosnya yang sempit dan memasak mie instan. Pemandangannya begitu menyedihkan, duduk sendirian di kamar sempit sambil makan mie. Kehidupan mewahnya yang dulu terasa seperti mimpi. Nasib orang tua Pak Hartono lebih tragis. Rumah besar mereka di Pondok Indah disita oleh penagih utang, dan mereka pindah ke sebuah kamar kontrakan di gang sempit. Tempat itu berbau apek dan penuh jamur. Ini semua salahmu, teriak Ibu Bima pada suaminya. Gara-gara tidak bisa mengurus satu menantu, kita jadi begini. Siapa yang waktu itu ikut mengusirnya? Kau juga ikut andil, kan? Balas Pak Hartono tak mau kalah. Pertengkaran seperti ini terjadi setiap malam. Mereka menghabiskan hari-hari seperti di neraka, saling menyalahkan. Pasangan yang dulu dikagumi kini menjadi musuh bebuyutan. Suatu malam, saat berjalan, Bima menatap sebuah videotron besar. Di sana, tayangan wawancara Citra sedang diputar. Dengan setelan elegan, ia berbicara dengan penuh percaya diri. Apa rahasia kesuksesan Anda? Tidak pernah menyerah. Apapun kesulitan yang datang, saya tidak pernah takluk. Tangan Bima gemetar. Seharusnya dirinya lah yang berada di posisi itu. Ia memukul tanah dan meratap. Apa yang telah kulakukan? Tetapi tidak ada yang bisa dikembalikan lagi. Citra, bahkan setelah sukses, tidak lupa untuk berkontribusi pada masyarakat. Ia membuka pusat dukungan startup untuk anak muda di lobi lantai 1 gedungnya. Ia membantu anak-anak muda yang berada dalam kesulitan seperti dirinya dulu, tetapi memiliki mimpi. Pada hari peresmian, Citra berkata di depan mikrofon, tempat ini adalah ruang bagi mereka yang memimpikan awal yang baru. Jangan menyerah. Kesempatan pasti akan datang. Tepuk tangan menggema di seluruh lobi. Banyak anak muda menatap Citra dengan mata penuh harapan. Beberapa tahun kemudian, suatu senja, Citra berdiri di dekat jendela ruang kerjanya. Pemandangan malam Jakarta yang gemerlap terhampar di bawahnya. Lampu-lampu yang berkelip tampak indah seperti bintang. Adrian mendekat dari belakang dan meletakkan tangannya di bahu Citra. Sedang memikirkan apa? Hanya merasa bersyukur,
kata Citra sambil tersenyum dan memegang tangan suaminya. Sekarang, aku akan benar-benar menjalani hidupku. Bukan terikat pada pandangan orang lain atau masa lalu, tapi kehidupan yang benar-benar aku inginkan. Di atas mejanya, sebuah plakat nama bertuliskan Direktur Utama, Citra Lestari berkilauan. Wanita yang pernah diperlakukan seperti sampah kini telah menjadi seorang CEO yang disegani. Seperti cahaya kota di luar jendela, masa depan Citra juga bersinar terang. Perjalanan panjang balas dendam telah berakhir, dan kebahagiaan sejati dimulai. Demikianlah kisah balas dendam Citra Lestari yang penuh liku berakhir. Dari saat menerima surat cerai di rumah duka hingga menemukan kebahagiaan sejati di penthouse gedung SCBD, perjalanannya tidaklah mulus. Namun, dengan kebijaksanaan dan cinta ayahnya, serta Adrian yang percaya padanya, ia berhasil mengatasi semua cobaan. Seperti Citra, yang dikhianati atas nama keluarga dan ditinggalkan atas nama cinta, pada akhirnya menemukan keluarga dan cinta sejati. Momen tergelap dalam hidup terkadang bisa menjadi pintu menuju awal yang baru. Kejatuhan keluarga Bima yang dibutakan oleh keserakahan hingga membuang orang yang berharga membuat kita merenungkan kembali apa yang benar-benar berharga. Uang dan kekuasaan bisa lenyap dalam sekejap, tetapi ketulusan hati dan kesetiaan akan abadi. Semoga kisah Citra dapat menjadi sedikit penghiburan dan kekuatan bagi hati Anda. Bagaimana kisah hari ini? Saya harap, seperti senja, Anda juga bisa sejenak meletakkan beban berat di hati Anda. Kami akan selalu menjadi pendukung setia Anda. Tekan subscribe dan like. Dan semoga malam Anda menyenangkan. Terima kasih.